Jurnalis Merdeka, news update, terpercaya dan mandiri. Klik like and subscribe Jurnalis Merdeka. Lazismu adalah amal usaha Muhammadiyah, yaitu lembaga amil zakat, infak, dan sodako Muhammadiyah. Lazismu menghimpun dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya, dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Lazismu memberikan penyuluhan dan upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Pendistribusian Lazismu, lembaga amil zakat di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah, telah merancang sistem penyaluran dana zakat yang terstruktur dan berdampak luas. Menurut Ketua Lazismu Jakarta, Lambang Saribuana, mengatakan, Lazismu adalah lembaga filantropi yang berzakat atau singkatan dari lembaga amil zakat, infak, dan sodako Muhammadiyah. Jadi memang kita berada di dalam koridor atau di bawah naungan amrilah dari Muhammadiyah. Fungsi Lazismu adalah yang menghimpun zakat, menghimpun infak, sodako dari warga Muhammadiyah untuk kemudian dikelola dan ditasarufkan atau didistribusikan kepada warga Muhammadiyah juga yang memiliki yang mungkin berat, apalagi mungkin fakir, miskin, dan sebagainya. Nah, awalnya itu, tapi perkembangannya ternyata Lazis Muhammadiyah ini cukup punya peran yang sangat penting di Muhammadiyah, dan kedepannya Lazismu akan semakin strategis karena Lazismu menurut saya itu adalah sebuah lembaga yang mampu mengkonsolidasikan ekonomi, mampu mengkonsolidasikan zakat, infak, sedekah dari warga Muhammadiyah atau zakat, infak, sedekah dari warga secara umum untuk didistribusikan kepada kebutuhan masyarakat secara luas. Contohnya beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, kita mendengar ada kebakaran di Kemayoran. Tapi ini bukan yang pertama ya, kita sudah banyak sekali kegiatan, tapi ini contoh yang di Kemayoran itu ada kebakaran satu beberapa RT yang terdampak unitasnya sekitar 1.200 warga. Nah, oleh sebab itu kita merasa perlu untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, dalam hal ini itu tidak penting lagi apakah dia warga Muhammadiyah atau tidak. Tidak penting lagi apakah dia Muslim atau tidak. Tidak penting lagi apakah mereka itu layak dibantu atau tidak. Selama mereka menyatakan diri sebagai korban penyintas kebakaran, maka kita akan bantu. untuk bantuannya berupa apa? Kita melakukan, ini bedanya antara lembaga filantropi yang lain dengan Lazismu. Lazismu di sana melakukan pekerjaan 5 atau 6 hari, Pak. 5 atau 6 hari. Di hari pertama dan hari kedua itu tentu yang kita lakukan adalah penanganan ini dampak sosial yang langsung. Misalkan kita sudah membagi sembako, kita sudah membagi makanan, kita sudah membagi air dan sebagainya. Itu di hari pertama dan hari kedua kebakaran. Hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima kita biasanya memiliki program-program. Yang pertama adalah pengobatan gratis. Jadi pengalaman kita setelah ada kebakaran H+3 itu orang mulai sakit, Pak. Karena dia kan awalnya tinggal di rumah, tiba-tiba harus tinggal di tenda. Awalnya bisa tidur nyenyak, tiba-tiba nggak bisa tidur. Awalnya dia bisa berteduh dan hidup dengan layak di rumah, tiba-tiba dia harus tinggal di komunal yang sangat crowded. Nah, itu biasanya ada penyakit. Penyakit itu ada dua, penyakit fisik dan psikososial. Nah, penyakit sosial itu ditangani oleh Majelis Pelayanan Sosial PKS Muhammadiyah. Ada psikososial, ada ojek, ada macam-macam. Itu sudah dilakukan. Nah, lalu yang
medis yang sifatnya fisik itu pengobatan gratis selama 3 hari. Kita mulai dari Ahad, Senin, dan Selasa, pengobatan gratis di lokasi bencana. Jadi siapapun, tadi saya sebutkan siapapun, apakah dia warga Muhammadiyah atau enggak, apakah dia Muslim atau tidak, apakah dia Betawi atau tidak, yang penting apakah dia warga negara Indonesia atau tidak, selama dia mengalami dampak bencana itu, kita memberikan pengobatan gratis. Sudah berapa banyak Pak kejadian peristiwa yang selama ini ditangani oleh Lazismu? Banyak banget Pak, karena Lazismu secara umum Di Jakarta ya? Kalau kita bicara Jakarta ya, kalau kita bicara Jakarta sudah banyak sekali. Jadi rata-rata ketika terjadi bencana itu kita nggak mungkin menyelesaikan semua Pak. Makanya banyak banget lembaga yang bekerjasama. Ketika ada bencana alam, bencana kebakaran, itu biasanya kita memberikan manfaat langsung dampak kepada masyarakat itu sekitar 500 orang. 500 orang yang berikan kita layanan kesehatan, berikan makanan, pakaian yang lain dan sebagainya. Jangan lupa klik subscribe. Redaksi Jurnalis Merdeka, Jakarta.